Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 5 akan melakukan video presentasi dengan materi somatosensory system. Yuk, kita simak. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 5. Saya sendiri, Nafa Itsma, dengan NIM 1860 30 20 22 21 045. Selanjutnya, ada Putri Sedana dengan NIM 1860 30 82 21 030. Selanjutnya ada Fililun Dwi Salama yaitu dengan NIM 1860 30 82 21 022. Oke, topik-topik yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, stimulus sistem somatosensori, yang kedua, anatomi kulit, yang ketiga, mekanisme sistem somatosensori, yang keempat, kerusakan pada sistem somatosensori dan juga rasa sakit. Nah, awalnya pasti kalian akan bertanya-tanya bukan, apa sih sistem somatosensori? Di sini ada sedikit brief introduction dari sistem somatosensori, yaitu merupakan suatu upaya mengoptimalkan fungsi reseptor sensoris terhadap perangsangan dan berperan menjaga stabilitas postural melalui contoh terhadap goyangan tubuh atau body sway. Kulit merespons stimulus yang berbeda-beda, seperti tekanan, hawa panas, dingin, dan berbagai kejadian yang merusak kulit sehingga menimbulkan rasa sakit atau getaran. Nah, sensasi getaran sendiri biasanya dihasilkan oleh perangkat mekanik, gitu. Secara singkatnya, sistem somatosensori yaitu sistem indera kita yang mendeteksi pengalaman yang disebut sebagai sentuhan atau tekanan terhadap suhu, hawa dingin, atau juga sakit gitu. Sistem somatosensori sendiri itu terdapat 3 sistem ya teman-teman. Jadi yang pertama itu sistem eksteroreseptif, yaitu yang menginderai stimulus eksternal yang dirasakan kulit. Itu ada 3 bagian. Yang sering kita dengar tuh seperti stimulus mekanik gitu. Yang kedua stimulus termal atau suhu. Lalu yang ketiga ada stimulus rasa sakit. Lalu yang kedua, lawannya dari eksteroreseptif yaitu intero. Intero yaitu dari dalam. Nah, itu memberikan informasi umum tentang kondisi dalam tubuh, seperti tekanan darah, temperatur. Jadi semisal kayak tubuh kita nih dari dalam tubuh, misalnya kayak lagi panas perutnya kayak gitu, itu ada respon-respon sendiri dari dalam tubuh gitu, yang jadi memberikan informasi kita yang ada di luar tubuh gitu, jadi harus apa kayak gitu. Lalu selanjutnya sistem proprioreseptif itu dari informasinya tuh mengenai posisi tubuh yang datang dari reseptor-reseptor di otot, sendi, ataupun organ-organ keseimbangan. Seperti contohnya saat kita tiba-tiba terasa gatal di bagian punggung belakang kita. Kita tidak akan salah bukan kalau mengidentifikasi di mana letak dari rasa gatal tersebut, karena kita punya sistem proprioreseptif di sistem somatosensori ini gitu. Nah, stimulus-stimulus dari somatosensori sendiri itu kita dapatkan dari sistem eksteroreseptif, yaitu di situ ada 3 stimulus yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Itu yang pertama, stimulus taktil atau mekanik, yaitu merupakan suatu rangsangan eksternal ketika ada sesuatu yang bersentuhan dengan kulit. Jadi semisal kayak kita bersentuhan dengan kayu akan terasa kasar, atau dengan handuk yang terasa lembut seperti itu. Juga dapat menimbulkan suatu getaran gitu. Lalu yang kedua yaitu sensasi dingin dan panas atau thermal. Itu merupakan hasil dari objek yang menyebabkan perubahan pada suhu kulit. Seperti halnya kalau semisal suhu kulit kita itu cenderung rendah ya atau dingin, tapi kita mengenai sesuatu yang bersifat suhunya lebih tinggi, seperti karena matahari, cahaya sinar matahari yang menyengat, lalu akan menimbulkan suatu respon kulit gitu. Juga sebaliknya terhadap sensasi dingin, seperti kalau kulit kita itu sebelumnya adalah di suhu yang tinggi atau kayak sedang, tapi kita mengenai sesuatu yang suhunya di bawah normal atau dingin atau beku gitu ya, akan
terasa, oh ini dingin, oh ini panas, seperti itu. Lalu yang ketiga itu sensasi rasa sakit yang disebabkan oleh berbagai stimulus yang berbeda. Pokoknya menyebabkan suatu kerusakan pada kulit kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi kulit. Anatomi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari susunan alat-alat tubuh manusia yang dapat dilihat sebagai organ tubuh. Salah satunya adalah kulit. Kulit merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Kulit terdiri atas lapisan epidermis yang berasal dari ektoderm, permukaan, dan lapisan dermis yang berasal dari mesoderm. Lapisan kulit memiliki 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan ini adalah lapisan yang paling luar yang sifatnya tipis. Epidermis yang paling tebal terdapat pada bagian telapak tangan dan kaki. Epidermis tersusun dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan tanduk, lapisan yang kedua adalah lapisan bening, lapisan yang ketiga adalah lapisan berbutir, lapisan yang keempat adalah lapisan bertaju, lapisan yang kelima adalah lapisan benih. Selanjutnya adalah lapisan kulit yang kedua atau lapisan tengah, yaitu lapisan dermis. Kulit jangat atau dermis menjadi tempat ujung syaraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar-kelenjar, keringat, kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah, dan getah bening, dan otot penegak rambut atau muskus arrector pili. Lapisan tengah kulit yang terbagi menjadi 2 lapisan yaitu lapisan papiler, sifatnya tipis dan mengandung jaringan ikat yang jarang. Lapisan yang kedua adalah lapisan retikuler, lapisan tebal dan terdiri dari jaringan ikat padat. Selanjutnya adalah lapisan yang ketiga. Lapisan yang ketiga adalah lapisan hipodermis atau subkutis. Adalah lapisan terbawah dari lapisan kulit yang terbentuk dari jaringan ikat longgar yang memisahkan kulit dengan otot di bawahnya dan terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya sebagai penunjang cadangan darah ke dermis untuk proses regenerasi kulit. Hipodermis terdiri dari folikel lembut, jaringan lemak, kelenjar keringat, dan jaringan penghubung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme sistem somatosensori. Cara kerja somatosensori atau proses perabaan dimulai dari masuknya stimulus mengenai kulit, kemudian diterima oleh reseptor-reseptor dan berproses menjadi sinyal-sinyal neuron melalui serabut-serabut syaraf yang akan membawa informasi dari reseptor-reseptor kulit dan reseptor somatosensori lainnya berkumpul di syaraf yang akan diteruskan ke sumsum tulang belakang melalui dorsal roots atau akar dorsal. Daerah yang dirangsang oleh akar dorsal kiri dan kanan di segmen sumsum tulang belakang dinamakan dermatoma. Dalam sistem perabaan terdapat 2 jalur utama untuk mengirim stimulus yang diterima dari masing-masing sisi tubuh ke otak, yaitu jalur yang pertama adalah jalur dengan sistem kolom dorsal lemniscus medial dan jalur yang kedua adalah jalur dengan sistem anterolateral. Jalur yang pertama adalah jalur dengan sistem kolom dorsal lemniscus medial. Jalur ini cenderung dengan membawa informasi tentang sentuhan dan proprioseptif, dimulai dengan neuron-neuron sensori memasuki sumsum tulang belakang melalui akar dorsal, kemudian naik secara ipsilateral ke dalam kolom dorsal. Selanjutnya, bersinapsis dengan neuron lainnya di nuklei kolom dorsal medula. Lalu, akson-akson
Neuron tersebut menyeberang secara kontralateral ke sisi otak yang lain dan naik ke lemniscus medial, dilanjutkan ke nukleus posterior ventral di talamus. Jalur yang kedua adalah jalur dengan sistem anterolateral. Pada jalur ini, informasi yang dibawa adalah berupa rasa sakit dan temperatur. Jalur ini dimulai dari neuron-neuron memasuki sumsum tulang belakang melalui akar dorsal. Neuron-neuron tersebut langsung bersinapsis dengan neuron-neuron lainnya. Sebagian besar akson neuron berseberangan kontralateral kemudian naik ke otak di posisi anterolateral sumsum tulang belakang. Sebagian lainnya tidak berseberangan tetapi naik secara lurus atau ipsilateral. Sistem anterolateral terdiri dari 3 traktus yang berbeda, yaitu saluran yang pertama adalah saluran spinotalamik, berproyeksi ke nukleus posterior ventral talamus seperti pada kolom dorsal lemniscus medial. Saluran yang kedua adalah spinoretikuler, berproyeksi formasi retikuler. Saluran yang ketiga adalah spinotektal, berproyeksi ke trektum colliculi. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu kerusakan pada sistem somatosensori. Nah, kerusakan pada sistem somatosensori memiliki dua, yakni kerusakan pada korteks somatosensori primer dan agnosia somatosensori. Kita akan membahas yang kerusakan pada korteks somatosensori primer terlebih dahulu, yakni hilangnya kemampuan untuk mendeteksi sentuhan ringan, mendeteksi posisi sambungan. Contohnya, seperti ujung jari telunjuk kanan ditemukan dengan ujung jari telunjuk putih, dan mendeteksi dengan tepat tempat-tempat di mana seseorang disentuh. Contohnya seperti disentuh jari kelingking, tetapi menurutnya yang disentuh adalah jari tengah. Nah, yang kedua ini adalah agnosia somatosensori. Ini merupakan bila kerusakan pada sebelah bagian otak menyebabkan disfungsi pada kedua bagian tubuh, bilateral baik kiri maupun kanan, maka hal tersebut adalah tanda-tanda kerusakan pada bagian SII atau secondary somatosensory cortex. Nah, agnosia somatosensori sendiri memiliki dua tipe, yaitu yang pertama, asterognosia. Asterognosia ini adalah seseorang yang mengalami hambatan dalam mengenali suatu objek melalui sentuhan, seperti stereognosis di atas. Tetapi, tidak ada kelainan dalam intelektual maupun dalam saraf-saraf sensorinya berkaitan dengan asomatognosia. Nah, yang kedua ini yaitu asomatognosia, yakni kegagalan untuk mengenali bagian tubuhnya sendiri. Pasien asomatognosia umumnya merasa bagian tubuhnya ada yang hilang dari kesadaran jasmaninya. Asomatognosia umumnya berkaitan dengan kerusakan hemisfere sebelah kanan. Oke, langsung saja kita bergeser ke materi yang selanjutnya, yaitu gangguan pada sistem. Nah, ada apa aja sih di gangguan pada sistem itu? Bisa dilihat di PPT di atas. Di situ terdapat 5 gangguan pada sistem. Yang pertama yaitu conversion disorder. Nah, ini merupakan gangguan yang terjadi akibat adanya disfungsi anggota tubuh yang meskipun tidak ada penyebab medisnya. Yang kedua yaitu hipokondriasis, yakni keadaan di mana individu percaya dirinya benar-benar sakit, biasanya merasa tubuhnya sakit atau linu, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu somatization disorder. Ini merupakan keluhan-keluhan fisik yang tidak diketahui penyebab organisnya apa, merujuk pada
psikosomatis. Nah, yang keempat ini adalah body dysmorphic disorder. Ini merupakan percaya akan gambaran atau imajinasi adanya disfungsi pada bagian tubuh. Nah, yang terakhir ini adalah pain disorder, yaitu individu percaya adanya sakit fisik yang terus-menerus dialami dan biasanya diasosiasikan dengan faktor psikologis. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang rasa sakit. Reseptor rasa sakit adalah free nerve endings yang tersebar di seluruh jaringan kulit, begitu pula di otot, persendian, maupun organ internal tubuh. Reseptor ini disebut nociceptors. Reseptor rasa sakit sensitif terhadap stimulus-stimulus yang datang dari jaringan kulit yang rusak. Misalnya seperti luka mekanis atau luka yang terpotong, hancur, lalu kerusakan kimiawi atau adanya substansi korosif, serta paparan suhu ekstrim seperti terbakar dan membeku. Nah, informasi akan rasa sakit dibawa oleh dua tipe neuron, yaitu yang pertama, myelinate fibers, yakni merupakan fungsi membawa sinyal rasa sakit yang tiba-tiba atau sangat sakit, misal karena adanya luka. Nah, yang kedua ini yaitu unmyelinate fibers, yaitu berfungsi membawa informasi yang lebih lambat dan tahan lama, misalnya seperti rasa sakit akut. Nah, efek placebo merupakan salah satu contoh manipulasi sensasi rasa. Stimulus rasa sakit akan dibawa menuju talamus untuk akhirnya diteruskan ke korteks cingulate yang berada di sistem limbik. Nah, ini tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.